آلاء ربكما تكذبان Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Sebelum memasuki sesi diskusi ataupun tanya jawab, tafadhol, ini sudah ada yang raise hand ya, angkat tangan. Nanti kita batasi pertanyaan mungkin tiga orang dulu ya. Silakan yang nanti mau raise hand setelah pertanyaannya dijawab. Ini kebetulan sudah ada satu orang yang raise hand lewat tanda yang ada di bawah itu reaction. Itu dengan Bapak Rijal Cherry mungkin ya. Dan nanti untuk setiap pertanyaan ataupun diskusi yang akan kita laksanakan itu ada notulensi bersama Bapak Ari Hadi Satriadi, insya Allah beliau yang akan memberikan catatan-catatan terkait ini. Kepada Bapak Rijal Cherry, silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Jazakumullah khairan atas kesempatan. Cepat saja untuk Pak Teguh Hafizahullah. Terkait yayasan boleh membuka suatu badan usaha dengan nilai maksimum 25% dari kekayaan yayasan. Tapi di situ diatur tidak boleh yang membentuk badan usaha itu unsur pembina, pengawas, ataupun pengurus. Nah, bagaimana kalau ini kan PT, Pak? Kalau kita serahkan ke orang lain, berarti kan ada komisaris, ada direktur. Bisa saja dia akan ambil alih. Bagaimana bahwa kan itu milik yayasan gitu, Pak? Itu yang pertama untuk Pak Teguh. Kemudian untuk Pak Muaz, Hafizakallah, bahwa organisasi itu kan terdiri dari pembina, pengurus, pengawas. Di lapangan sering terjadi konflik of interest, benturan kepentingan. Katakanlah pembina dikaryakan di pesantren atau semisalnya. Apakah boleh misalkan kita dengan kesepakatan masing-masing badan itu membuat semacam badan kode etik. Jadi badan kode etik ini terdiri dari lintas badan, misalkan ada pembinanya, ada pengurusnya, ada pengawasnya, mungkin ada asatidzah gitu. Setiap masalah itu bisa disidang oleh kode etik ini. Nah, kalau memang sampai batasan memang harus diberhentikan, ya diberhentikan gitu. Nah, apakah boleh seperti ini, Pak? Mungkin ini aja, jazakumullah khair. Baik, silakan Pak Teguh untuk bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Rizal di Batam. Masalah ini pertanyaan cukup mengena untuk kita semua. Ya, kalau kita sampaikan tadi ketentuan undang-undang yayasan mengatur seperti itu, bahwa pengurus, pembina, termasuk pengawas, tidak boleh merangkap jabatan dalam satu kegiatan usaha yang dibuatnya, yang didirikannya, di bawah yayasan tersebut. Apakah itu yayasan itu mendirikan usaha sendiri atau menggabungkan diri atau penyertaan modal dalam suatu kegiatan usaha terbentuk PT katakanlah yang menginvestasikan sahamnya. Ini maksudnya supaya tidak ada conflict of interest. Jadi pembina, pengurus, pengawas itu hanya fokus dalam mengelola secara bersama-sama, mengembangkan apa yang menjadi tujuan dari yayasan itu sendiri. Karena bisa dikhawatirkan itu menjadi modus untuk misalnya, mohon maaf, ada pencucian uang dengan cara-cara seperti penyelundupan seperti itu. Itu ketentuan seperti itu. Yang kedua, kalau kemudian ada merangkap jabatan, ya dia sebagai pembina, pengawas atau pengurus dalam satu yayasan, kemudian juga dia merangkap sebagai direktur dalam perusahaan itu menjadi tidak fokus. Ada konflik of interest lagi, itu namanya seperti itu.
Nah, makanya itu undang-undang mengatur, meskipun dalam prakteknya itu banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Sehingga tidak jarang itu menjadi permainan di antara para mereka. Jadi yayasan mungkin kalau yayasan tidak jarang. Yayasan yang bergerak di bidang lain, bukan di bidang pendidikan, itu seringkali dipakai untuk untuk mencari keuntungan dengan berlindung dari undang-undang yayasan tadi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak Cari. Solusinya Pak, bagaimana kalau itu didirikan oleh orang lain, kan berarti dia bisa menguasai, sementara itu harta yayasan gitu. Kalau seandainya unsur badan pembina ataupun pengurus tidak masuk di situ. Misalkan yayasan ini membentuk ini, misalkan si A, B, C ini adalah orang yayasan. Kemudian membentuk badan usaha, itu adalah X, Y, Z. Kan berarti dia terputus ini. Yang XYZ ini adalah komisaris ataukah yayasan ini bisa menjadi pemegang sahamnya atau gimana Pak? Ya, jadi pengertiannya yayasan itu menjadi pemegang saham, Ustaz Cari. Bisa menjadi pemegang saham dalam satu perusahaan. Nilai saham yang ditanamkan dalam satu perusahaan itu menurut ketentuan undang-undang yayasan adalah tidak lebih dari 25% dari total aset yang dimiliki oleh yayasan. Ini bicara soal undang-undang, soal ketentuan, walaupun dalam prakteknya itu banyak juga yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yayasan. Nah, ini pentingnya sepanjang itu memang tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari undang-undang yayasan, itu masih aman-aman saja. Tapi ketika nanti ada masalah, maka terkenalah dengan ketentuan undang-undang yayasan. Itu pentingnya di dalam laporan keuangan yayasan itu nanti akan terlihat seberapa banyak kekayaan yayasan, seberapa banyak investasi aset-aset yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan PT misalnya, katakan sebagai contoh itu. Nah, caranya, solusinya, ketika mendirikan yayasan, pilihlah orang-orang yang memang tidak terafiliasi dengan yayasan itu dalam pengertian dia merangkap jabatan, tapi orang-orang yang dipercaya. Misalnya sebagai contoh aja, kita punya kawan, punya adik, punya saudara, nah itu yang ditempatkan di situ. Jadi memang akan riskan kalau mendirikan satu badan usaha, tapi dikelola oleh orang yang tidak sikoh, misalnya yang tidak bisa dipegang amanahnya. Nah, itu pentingnya memilih orang-orang yang akan ditempatkan di situ. Jadi secara ini tidak ada terafiliasi dengan pengurus yayasan atau organ yayasan secara umum itu. Begitu saya cari. Jadi cari orang yang tepat gitu maksudnya. Ya, jazakallahu Pak. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Rizal Siri dan Pak Teguh. Mungkin kita lanjut ya untuk pertanyaan kedua, atau dari pemateri lain ada yang mau menambahkan, Pak Muaz dan Pak Adia? Mungkin saya tambahin ya. Silakan. Sebenarnya tidak ada konflik interest ya kalau yayasan membuka badan usaha. Ya. Kan badan usaha yayasan ini sudah menjadi badan hukum. Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Adia tadi, ketika dia menjadi badan hukum, maka melekat hak dan kewajiban di situ kepada yayasan. Apa haknya? Yaitu salah satunya lah berhak membuka sebuah usaha. Nah, kalau dia membuka PT, maka salah satu dari pemegang saham adalah lembaga yang berupa yayasan tersebut, bukan perorangan, begitu. Jadi yayasan tersebut menunjuk beberapa orang di situ, ya, yang mengatasnamakan diri sebagai yayasan. Jadi pemegang saham di PT tersebut adalah yayasan karena sudah ditunjuk sebagai mewakili yayasan. Jadi lembaga di situ, bukan perorangan yang menjadi pemegang saham. Demikian juga dengan usaha-usaha yang lain. Jadi secara lembaga ikut langsung dalam badan usaha itu dengan menunjuk orang-orangnya.
Demikian. Nah, kalau urusan honorium, ya, yang tadi disebutkan dalam pasal 5, ya, pasal 5 menyebutkan yang lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung dan tidak langsung. Nah, atau tidak boleh menerima honorium. Nah, ini kan sudah saya jelaskan tadi bahwa ada pasal yang mengecualikan, yaitu di ayat 2-nya. Di ayat 2-nya tertulis bahwa pengecualian atas ketentuan dimaksud pada ayat 1 tertulis bahwa dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan dan bahwa pengurus boleh menerima gaji upah honorium dalam hal pengurus yayasan. Di situ disebutkan dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Itu syaratnya. Jadi boleh pembina, pengurus menerima honorium itu asal diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Demikian mungkin itu uraian kami. Demikian dulu. Mungkin ada tambahan dari pembicara berikutnya. Pak Adia, silakan. Barangkali mau menambahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi posisi organisasi atau suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka dia dianggap sebagai suatu person atau layaknya manusia. Kalau bahasa Belandanya disebut natuurlijk person. Ada yang di sanalah letak perbedaannya. Jadi ketika dia menjadi yayasan atau dia menjadi perusahaan, maka saling bisa membangun atau mendirikan. Yayasan bisa mendirikan PT, PT juga bisa mendirikan yayasan. Begitu timbal baliknya. Nah, bagaimana tadi pertanyaan, bagaimana perlindungan terhadap kekayaan yayasan ketika misalnya tadi kekayaan yayasan 25% itu dibangun atau dimasukkan dalam suatu PT, maka sahamnya bisa saja bukan 25%. Tergantung dari kekayaan perusahaan tersebut. Kan gitu. Nah, apakah dia bisa langsung dialihkan ketika 25% kekayaan yayasan itu dimasukkan ke PT, maka yang melindungi kekayaan yayasan tersebut adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi ini masuk ke dalam diskusi ranah perseroan terbatas. Bagaimana pengalihannya? Tidak segampang itu. Karena apa? Karena proses pengalihan suatu kekayaan perusahaan itu harus ada persetujuan dari pemegang sahamnya. Rups, ya. Jadi ketika tadi katakan Pak Muad dalam bentuk RUPS ya, dalam bentuk persetujuan yang diambil dari rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham adalah yayasannya. Jadi katakanlah kalau kita bicara angka 25% dari kekayaan yayasan yang dimasukkan ke dalam PT itu, PTA katakanlah, itu 25% itu nilainya adalah 70 miliar. Katakanlah begitu. Kekayaan perusahaannya 100 miliar. Berarti 70% kekayaan perusahaan tersebut dikuasai oleh yayasan. Maka ketika mengambil tindakan hukum, baik itu mengalihkan, atau itu menjaminkan, atau itu menjual, yayasan punya hak untuk menghentikan rencana tersebut. Karena apa? Karena harus menjaga kekayaan yayasan sebesar 70% tersebut sahamnya. Ranahnya mana? Ranahnya masuk kita diskusi kepada hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tadi sempat diungkapkan oleh Pak Teguh. Ya, jadi di sini insya Allah kalau kita berdasarkan ketentuan hukum, maka kekayaan atau aset dari yayasan itu akan aman. Ya, jadi di sanalah hukum memberikan perlindungan terhadap kekayaan aset, kekayaan perusahaan, kekayaan yayasan yang dimasukkan atau diimbreng ke dalam suatu perseroan terbatas. Demikian dari saya tambahan. Terima kasih. Jazakallah khairan Pak, sudah jelas, Masya Allah. Baik, cukup jelas ya, Alhamdulillah. Beranjak ke pertanyaan kedua dari penanya kedua bersama Pak Ustadz Qadirun As-Salafi yang sudah raise hand. Silakan Ustadz Qadirun. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya para ustadz, para senior, para suhu. Eh, kita sepakat dan tadi disebutkan bahwasanya pembina itu adalah pendiri dari sebuah yayasan. Kemudian kasusnya adalah pada saat ini pembina itu sudah meninggal dunia. Yang tersisa itu hanya pengurus. Nah, maka apakah pembina itu menjadi syarat mutlak apa masuk ke dalam skema kepengurusan dari pembina, pengawas, kemudian pengurus yayasan, atau kita punya yayasan tanpa pembina. Nah, ketika memang itu pembina menjadi sebuah keharusan, kemudian sekarang apakah pengurus yayasan yang ada ini boleh untuk memilih orang mungkin gitu ya, memilih orang supaya yayasan ini punya pembina. Mungkin itu cekak awasnya Ustadz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam buat Ustadz Seri dari Ambarawa, Ustadz Baik, Seri Batam. Oke, matur suwun. ya, matur suwun. Cukup jelas pertanyaannya. Jadi ketika Kalian ditunggu kesempatan ya. pembinanya meninggal, apakah bisa dipilih kembali ya dari yang masih hidup tentunya? Silakan Pak Teguh atau Pak Muad dan Pak Adia. Apa boleh saya jawab duluan ya? Silakan Ya. Pak Muad. Jadi dari beberapa pengalaman yang saya pernah lakukan, ketika pembina, pertanyaan pertama tadi sekarang harus saya jawab bahwa apa harus ada pembina di organ dari yayasan itu? Harus, karena sudah ditentukan oleh undang-undang yayasan. Harus ada itu. Nah, bagaimana teknisnya memilih pembina? Nah, pengurus dan yayasan, pengurus dan komisaris ini, atau saya salah sebut komisaris, pengawas itu mengadakan rapat. Mengadakan rapat, kemudian memilih pembina. Kemudian setelah memilih pembina, bisa dari luar, bisa bukan dari pengurus dan komisaris pengawas tadi, ya, tapi bisa menunjuk orang di luar yayasan tadi, seorang tokoh yang berkompeten, yang berkarisma, yang jujur dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Jadi yayasan ini antara pengurus dan komisaris, ketika tidak ada pembina, mereka mengadakan rapat, komisaris yang mengajukan akan diadakan rapat. Nah, dalam komisaris dan pengurus itu rapat bisa memilih pembina. Pembinanya bisa dari pengurus, ya, bisa juga yang dari pengawas naik jadi pembina, bisa juga pengurus bisa naik jadi pembina, lalu mengangkat pengurus-pengurusnya. Demikian juga, ya, bisa juga mengangkat pembina-pembina dari luar, dan pembina tersebut mengangkat pengurus yang lama, mengangkat pengawas yang lain. Lalu diaktekan, lalu didaftarkan oleh notaris, kemudian didaftarkan di Kumham dengan luar lembaran negara. Demikian jawaban saya dalam praktek. Baik, silakan yang mau menambahkan dari pemateri lain. Pak Adia, Pak Teguh. Undang-undang yayasan itu ada yang disebut apa yang menjadi tugas dari pembina. Pembina itu tugasnya ada dua. Pertama, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus. Yang kedua, merubah anggaran dasar yayasan. Nah, bagaimana ketika salah seorang pembina meninggal? Maka berdasarkan undang-undang yang ada, pembina yang lain yang masih ada, misalnya pembina ada 3 orang, salah satu meninggal. Nah, itu salah satu sampai kapan, artinya sejak kapan atau sampai kapan pembina itu masih menjadi pembina. Atau alasan pembina itu tidak bisa menjabat lagi pembina. Pertama, karena meninggal. Yang kedua, karena mengundurkan diri. Yang ketiga, karena
keputusan rapat pembina yang keempat, karena ada putusan pengadilan bahwa salah satu pembina yang dimaksud itu terkena ancaman pidana minimal 5 tahun. Nah, kalau misalnya pembinanya ada 3, maka satu pembina meninggal, maka 2 pembina itu masih bisa mewakili sebagai organ yayasan. Kalau misalnya mau diangkat lagi, boleh, tapi itu berdasarkan rapat pembina. Jadi pembina mengadakan rapat, kemudian untuk mengganti pembina yang lama karena meninggal atau dengan alasan yang lain, kemudian mengangkat pembina baru. Jadi itu disebut namanya, bikinlah rapat pembina, nanti disebut, dibuatlah berita acara rapat pembina, dan itu diajukan kepada notaris. Sehingga dengan demikian notaris berdasarkan berita acara rapat pembina itu merubah susunan pembina. Sehingga untuk selanjutnya pembina yang tadinya 2 bisa menjadi 7, bisa menjadi 9, bisa menjadi hanya 2 saja mempertahankan, atau menjadi 1, nggak ada masalah. Tapi secara umum bahwa pembina itu idealnya seminim-minimnya 3 orang. Walaupun dalam undang-undang yayasan itu pembina itu paling sedikit itu 1 orang, boleh saja. Nah, bagaimana ketika misalnya ada pembina 1 orang itu meninggal, maka undang-undang mengatakan harus diangkat pembina yang baru. Siapa yang mengangkat itu adalah berdasarkan rapat pengurus dengan pengawas, supaya mengangkat pembina, atau misalnya salah satu di antara mereka yang awalnya misalnya menjadi pendiri pada saat awal pendirian yayasan bisa ditunjuk sebagai pembina, kemudian jabatan pengurus atau pengawas yang ditinggalkan itu diganti dengan yang lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Satu lagi Pak Adia, barangkali mau menambahkan? Tadi sepertinya mau menambahkan tadi. Cuman unmute dulu. Ya, terima kasih. Unmute. Saya mau nambahkan, tapi masternya sudah keluar semua nih. Alhamdulillah. Mungkin Silakan. yang sering terjadi, tidak sering ya, maksudnya dalam arti yang pernah saya temui beberapa itu adalah kaitannya terhadap time limit, ya, batas waktu yang mungkin terlupakan atau tidak disadari bahwasanya dalam undang-undang yayasan itu waktu itu sangat penting, ya. Waktu untuk mengangkat pembina pengganti, ya, itu paling lambat 30 hari. Dan selanjutnya waktu untuk yang tadi Pak Muad sampaikan untuk melaporkan kepada Kumham. Karena apa? Karena ketika waktu itu tidak dipenuhi, maka secara konstruksi hukumnya badan hukum menjadi lemah. Ketika badan hukum menjadi lemah, timbul suatu gugatan, itu akan menjadi tanggung jawab pribadi dari si pengurus. Dalam batasan tertentu tentunya ya, dalam batasan tertentu, tapi itu membuka pintu masuk kelemahan badan hukum dari yayasan yang tidak memenuhi praktek atau ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang secara limitasi. Memang di undang-undang itu tidak disebutkan akibat hukumnya, tapi lebih kepada tanggung jawab, kewajiban tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Masyarakat tidak tahu yayasan itu siapa pengurusnya, yayasan tidak tahu siapa pembinanya. Tahunya dari mana? Ketika sudah dilaporkan kepada Kumham. Ya, kepada Kumham dilaporkan, maka masyarakat baru tahu, atau mungkin dilaporkan dalam papan pengumuman. Tapi papan pengumuman itu biasanya lebih kepada laporan keuangan. Jadi itu yang sering, yang beberapa saya temui bahwasannya pemenuhan kriteria persyaratan waktu yang kadang-kadang terlampaui atau tidak menjadi perhatian. Mungkin itu saja. Oh ya, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan mengenai konflik kepentingan. Mungkin sedikit saya awali ya. Takutnya nanti master duluin, saya jadi nggak bisa jadi nanti tolong dibantu Master Teguh dengan Master Muad. Jadi adanya konflik kepentingan memang disinilah yang menjadi banyak terjadi permasalahan di yayasan ketika adanya perbedaan prinsip atau perbedaan pendapat katakanlahnya, atau misalnya konflik kepentingan antara si pembina dan pengurus atau pembina dan pengawas. Memang undang-undang itu mengakibatkan kondisi atau posisi pengawas dan pengurus itu menjadi sangat lemah dibandingkan pembina.
gitu ya. Jadi tidak ada mekanisme untuk melakukan katakanlah misalnya penggantian kepada si pembina gitu ya. Jadi eh, tidak seperti layaknya undang-undang persoalan terbatas ketika komisaris melakukan kesalahan ya dapat dilakukan rapat umum pemegang saham untuk menggantikan posisi komisaris tersebut. Nah, ini mungkin yang saya lihat sedikit kelemahan undang-undang yayasan sehingga posisi pembina itu dalam tanda kutip lebih kuat daripada pengawas. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila dibuat kode etik itu tergantung dari itikat baik organ yayasan tersebut. Ya, tentu itu akan menjadi solusi kalau misalnya para organ memberikan atau membuat semacam kode etik atau semacam kesepakatan internal supaya yayasan itu dapat dikelola secara profesional. Tapi saya belum menemukan itu sebatas pengetahuan saya. Mungkin saya kembalikan kepada teman-teman. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin cukup jelas ya, dicukupkan dulu untuk pertanyaan tentang pembina ini. Jadi kesimpulannya, pemilihan pembina ya dengan rapat pengurus dan pengawas bisa dipilihnya dari unsur lain, dari tokoh masyarakat. Kemudian pembina idealnya itu 3 orang ya catatannya. Dan ada timing penggantian 30 hari tadi tambahan dari Pak Adia. Baik, ini mohon izin. Apa nambah sedikit boleh saya? Sedikit aja. Ini penting banget. Silakan. Karena pembina ini tadi dari awal itu sebagai pendiri gitu ya. Apakah boleh nanti ketika pembina sudah meninggal itu diwariskan ke anaknya? Oke, mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Silakan. Saat langsung Pak. Pak Teguh mungkin yang siap. Nih udah mute. Jadi pembina itu adalah jabatan, bukan harta waris. Boleh saja, tetapi tidak harus gitu. Artinya sepanjang itu memenuhi syarat-syarat bagi seorang pembina, maka diperbolehkan. Tapi bukan merupakan satu warisan yang harus anaknya. Itu jadi siapapun boleh diangkat, tapi yang diutamakan tadi saya sampaikan bahwa apabila tidak adanya pembina, maka pengurus dan pengawas yang menjadi pendiri pada awal mendirikan yayasan itu mengadakan rapat gabungan antara pengawas dan pengurus, kemudian menentukan siapa pembina yang akan diangkat dari antara pengawas dan pengurus itu yang menjadi pendiri awal. Baik. Itu jawabannya. Terus yang kedua, bahwa memang kan setiap yayasan itu, nah ini apa namanya, bukan apa, hal yang harus diperhatikan oleh pengurus, pengawas atau pembina, bahwa periode kepengurusan sebuah yayasan itu, pengurus dan pengawas itu hanya 5 tahun. Apabila 5 tahun, maka harus segera ada perubahan atau pengangkatan kembali. Jadi misalnya yang setelah 5 tahun itu kan sudah berhenti masa kepengurusannya, maka pembina mengadakan rapat dan memutuskan apakah mengangkat kembali pengurus dan pengawas yang lama atau mengganti. Karena memang jabatan itu hanya 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Lain halnya kalau pembina tidak punya periode kepengurusan, karena dia sebagai pendiri dan kalau boleh dibilang itu sebenarnya yayasan itu yang memiliki adalah pembina, tapi bukan dimiliki secara perorangan, secara pribadi, hanya sebagai yang mewakili yayasan itu, istilahnya seperti itu, supaya tidak ada kekosongan hukum. Karena jangan sampai nanti tidak adanya pembina dan yayasan itu menjadi rebutan, ada konflik di antara para pengurus atau pengawas. Baik, cukup jelas ya. Jadi kesimpulannya boleh dari diwariskan tapi dengan catatan dan lebih baik dirapatkan dulu dengan pengurus dan pengawas. Mungkin seperti itu Pak Ustadz Qadirun. Baik, ini mohon izin sudah ada beberapa pertanyaan dulu yang dari chat dari tadi lebih dulu ya. Dari Ustadz Mutasim Lidinillah ya. Assalamualaikum. Afan, Ustadz mau bertanya berkaitan regulasi AHU yayasan yang 5 tahunan yang harus diperbarui. Itu seperti apa regulasinya untuk perbaikan 5 tahunan? Apakah kemungkinan nih yang saya tangkap dari pertanyaannya, karena ini nggak lengkap pertanyaannya, kemungkinan untuk pengajuan struktur, apakah emang harus diahukan lagi strukturnya seperti itu?
Silakan. Eh, Baik, saya coba untuk menjawab ya dari pertanyaan tersebut. Nanti mungkin ada tambahan dari pembicara yang lain. Jadi untuk AHU itu karena kaitannya secara limitasi undang-undang yayasan mengharuskan untuk melakukan pelaporan, melakukan apa namanya itu pengesahan. Jadi AHU itu menjadi kewajiban ya karena itu bagian dari apa namanya kewajiban publik yang harus diketahui oleh publik gitu ya. Akan menjadi berbeda ketika kaitannya dengan OSS. Memang itu menjadi dilematis antara AHU dan OSS karena kan yayasan itu bukan suatu lembaga bisnis, tapi secara administrasi harus terpenuhi. Nah, itu kadang-kadang memang sering terjadi permasalahan, tapi bukan di AHU-nya, tapi di OSS-nya. Ya, tapi kalau pertanyaannya terkait dengan AHU, karena ini kewajiban terhadap Kementerian Hukum dan HAM itu harus dilakukan pelaporan. Mungkin itu dari saya. Baik, cukup jelas ya, insya Allah. Beralih ke Afan, pertanyaan Ustaz. yang Mungkin gimana? biar pertanyaannya lebih jelas, Afan. Oke, silakan. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita sempat dikagetkan ketika mau ada perubahan pengurus yayasan. Itu ketika kita urus, ternyata di situ yayasannya katanya sudah nggak aktif, AHU-nya udah nggak ini, harus diperbarui setiap 5 tahun. Lah saya cari-cari di dasar hukum kok, apa memang saya belum ketemu atau bagaimana? Apakah ini memang nanti harus 5 tahun itu diperbarui atau bagaimana? Karena kemarin yayasan kita itu nggak aktif, padahal secara pajak juga di situ masih aktif gitu. Cuma di Kemenkumhamnya itu nggak aktif, katanya AHU-nya harus diperpanjang. Tapi saya cari-cari dasar hukumnya kok regulasinya nggak ada seperti itu. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ini Afan. Jazakumullah khair. Baik, Pak Teguh barangkali menambahkan. Ya, Bismillah. Jadi AHU itu kepanjangan dari administrasi hukum administrasi hukum umum, yang dimana AHU itu merupakan SK pengesahan terhadap satu yayasan menjadi badan hukum. Di sana ada nomor-nomor itu yang diatur sendiri oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian ditandatangani oleh Direktur Administrasi Hukum Umum. Kemudian di situ menyatakan bahwa yayasan A adalah dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, yang dimaksud 5 tahunan AHU itu bukan AHU-nya, tapi kepengurusannya. Karena dalam Undang-Undang Yayasan, kepengurusan yayasan yang saya sebutkan tadi, pengurus dan pengawas itu periode kepengurusannya 5 tahun sekali, seperti presiden lah katakanlah, supaya ilustrasi mudah itu ya. Nah, sehingga begitu 5 tahun selesai, ya artinya dia sudah tidak menjabat lagi. Contoh aja misalnya kayak SIM 5 tahun. Maka meskipun SIM-nya masih ada, cuman sudah nggak berlaku lagi. Maka yang diperlukan adalah tadi perubahan susunan pengurus. Nah, yang dimaksud di sini adalah pengangkatan kembali atau berubah. Jadi memang sekarang itu dengan ketentuan yang baru ini, seluruh yayasan di seluruh Indonesia itu apabila melewati 5 tahun belum ada perubahan atau penyegaran susunan pengurus kembali, pengangkatan kembali, maka yayasan itu diblokir di Kementerian Hukum dan HAM. Maksudnya apa? Supaya yayasan itu memperbaiki kepengurusannya. Kan katakanlah anggota DPR atau presiden atau bupati atau wali kota. Begitu 5 tahun berakhir kan sudah nggak punya kewenangan lagi, kekuasaan lagi. Maka harus dipilih kembali. Sama seperti ini juga pengurus, pengawas itu dipilih kembali atau mau diganti atau diangkat kembali. Nah, itu kewenangannya di rapat Dewan Pembina. Karena pembina salah satu kewenangannya adalah mengangkat dan memberhentikan
pengurus atau pengawas. Dan sama juga misalkan dalam dalam jangka waktu 5 tahun ke periode kepengurusan itu, apabila ada salah seorang yang menurut atau dianggap oleh pembina tidak memenuhi persyaratan atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka boleh saja diberhentikan di tengah jalan, kemudian mengangkat yang lagi. Bagaimana caranya? Adalah tadi dengan cara membuat rapat pembina, kemudian di situ dibuatlah berita acara rapat pembina. Berita acara rapat pembina itu disampaikan kepada notaris, karena yang bisa merubah itu adalah karena yang dirubah kan aktanya dirubah, kemudian akta itu dikirim kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan perubahan pengurus dan pengawas. Dan nanti dari Kementerian Hukum dan HAM bentuknya bukan surat SK, tapi namanya pemberitahuan bahwa perubahan pengurus berdasarkan nomor akte sekian yang dibuat oleh notaris si fulan tanggal ini di ini telah diterima dan dicatat dalam buku registrasi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang gitu, jadi dihubungi aja notaris yang membuat, atau kalau perlu nanti kami punya draftnya untuk berita acara rapat pembina yang merubah susunan pengurus atau pengawas, dan itu nanti bisa disampaikan ke notaris. Nah, begitu barangkali yang bisa kami sampaikan. Baik, jelas sekali ya, makin menguatkan. Berlanjut ke raise hand ya, ini dari tadi Pak Ustadz Syarif Tambahan satu, Darmoyo Pak ya Irwan. tadi. Pak Irwan, Iya, tambahan satu, persyaratannya dengan itu siapa ini? Rizal Cherry Batam. Tambahan pertanyaan tadi, persyaratan untuk mengurus 5 tahun selanjutnya biasanya notaris minta laporan SPT, pajak tahunan. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa diperpanjang. Baik, terima kasih Ustadz Rizal Cherry. Tambahannya, kalau mau mengajukan harus melampirkan SPT ya sebagai syarat. Baik, ini yang sudah raise hand dari tadi, karena kita dibatasi waktu ya, waktunya sampai jam 10 mungkin ya, kurang 5 menit untuk penutupan. Silakan Ustadz Syarif Darmoyo yang sudah raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ada 3 pertanyaan, tapi pertanyaannya sudah terjawab tuh tentang Alhamdulillah. honorarium. Pilih satu aja, Ustadz ya. Ya, jadi ini terkait kami itu baru buat yayasan. Nah, yayasan ini yayasan tentang kemasjidan gitu, ya. Nah, karena kemasjidan dan masjid yang kami dirikan itu masjid warga gitu, artinya bukan masjid pribadi, sehingga ketika membuat yayasan timbul pertanyaan nih, ya, kalau personel yang sekarang sudah dibentuk ya, sudah ada personelnya, pembina, pengawas dan pengurus. Nah, tapi untuk kelanjutannya kan harus ada pergantian tuh nanti, tadi pembina kalau yang meninggal dan sebagainya. Kemudian yang pengawas dan pengurus kan per 5 tahunan. Nah, itu pertanyaan saya, dipilih oleh siapa itu ya, gitu. Kalau selama ini pemilihan ketua DKM itu dilakukan oleh jamaah gitu. Nah, apakah ini juga nanti untuk pemilihan personel yayasan itu dilakukan juga oleh jamaah gitu? Saya masih karena ini kami juga sedang menggodok ADART-nya gitu, jadi supaya ini kebetulan juga saya ikut webinar ini juga dapat masukan gitu, jadi kami bisa dapat merumuskan dengan baik ADART-nya begitu. Itu. Nah, yang kedua berikutnya tentang ini pelaporan pajak tadi nggak disinggung sih itu ya, tentang apa namanya kan Mungkin yayasan satu dulu ya, Ustadz. Oke, itu aja. Oke, satu aja nggak apa-apa. Baik. Silakan yang mau menjawab. Bismillah. Dijawab dulu mungkin ya. Oh ya, silakan. Pardon. Baik. Silakan Pak Teguh. Ya, jadi kalau namanya yayasan itu yang organisasi yang tertinggi yang punya kewenangan tertinggi adalah pembina, seperti sudah saya sampaikan itu. Nah, terkait dengan DKM itu bukan organ dari yayasan dan bukan pengurus yayasan. Meskipun bisa saja DKM itu merangkap sebagai pengurus yayasan. Nah, yang kami lakukan di sini
kami juga membuat beberapa yayasan di beberapa masjid. Nah, kepengurusan masjid itu dikelola oleh yayasan, oleh pengurus yayasan. Jadi pengurus yayasan itu yang mengelola masjid. Maksudnya apa? Supaya kita bisa tahu, bisa memonitor siapa-siapa pengurusnya. Nah, makanya tak jarang kalau ketika misalnya kepengurusan masjid itu ada rebutan kekuasaan, rebutan menjadi ketua DKM dengan cara-cara misalnya apa banyaknya suara. Nah, itu untuk menghindari itu kita itu jadi penguruslah itu yang menjadi yang mengelola masjid. Nah, bagaimana kewenangannya pengurus? Pengurus dapat saja menunjuk siapa untuk menjadi marbot, untuk menjadi imam masjid, untuk menjadi bagian apa administrasi dan sebagainya. Nah, itu nanti di dalam yayasan itu bentuklah seksi-seksi, misalnya ada seksi dakwah dan pendidikan, ada seksi ibadah, seksi sosial dan lain-lain. Tapi semuanya itu di dalam sebuah yayasan, walaupun bukan masuk di dalam akta yayasan, tapi dipayungi oleh yayasan dan semuanya itu diurus oleh diatur manajemen masjid itu oleh pengurus yayasan, bukan pada DKM. Kecuali memang kalau selama ini ada masjid yang memang belum mendirikan yayasan untuk mengelola yayasan itu, makanya dengan DKM. Nah, bedanya apa antara DKM dan yayasan? Kalau DKM itu tadi bukan badan hukum, sehingga dia tidak bisa mewakili secara hukum apabila terkait masalah hukum, misalnya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, itu yang kedua, bisa ada terjadi perebutan kekuasaan, perebutan pengurus DKM dan sebagainya. Begitu kira-kira misalnya disampaikan Ya, oke. Cukup jelas ya. Ya. Alhamdulillah. Kita beri kesempatan satu lagi mungkin dari penanya yang resen ya. Dari Ustadz Ya. Andi Kasmir ya, sudah nongol dari tadi, kasihan. Masya Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan atas kesempatannya. Saya Bapak Andi Kasmir dari Makassar ini. Ini sudah hampir jam 11. Masya Allah. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa komponen utama yayasan itu ada 3, pembina, pengawas, dan pengurus. Sebagaimana disampaikan Pak Muaz tadi bahwa dalam prakteknya pengawas itu terkadang pasif atau kadang memang dipasifkan mungkin. Saya sendiri kebetulan pengawas di 3 yayasan, itu merasakan memang bahwa pengawas itu kadang tidak tahu fungsinya sebenarnya apa, sebagai pelengkap saja. Mungkin dari pemateri ini mungkin ada solusi bagaimana agar pengawas ini yang merupakan salah satu komponen yayasan ini bisa berfungsi juga, Pak. Karena di praktik memang di lapangan saya sendiri rasakan ini, saya sekitar 10 tahun berkecimpung di yayasan itu, hanya ada 2 komponen yang aktif di yayasan itu adalah pembina dan pengurus. Pengawas itu hanya pelengkap saja. Mungkin ada solusi dari pemateri bagaimana bisa memfungsikan pengawas itu dengan baik. Jazakallah khairan. Baik. Saya jawab dulu ya. Silakan Pak Muhammad. Barakallahu fiik. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Memang di lapangan itu sering terjadi dan banyak itu, bukan dialami oleh Pak Andi Kasmir saja. Kadang-kadang pengawas itu sifatnya hanya formalitas saja untuk memenuhi apa yang dianjurkan oleh undang-undang. Nah, kadang-kadang pengurus dan pengawas ini kadang-kadang enggan sama pembina. Itu yang menyebabkan keengganan gitu. Karena yang mengangkat ini adalah pembina gitu. Yang mengangkat pengurus dan pengawas ini. Cuma memang menurut amanat undang-undang memang harus aktif pengawas itu, seperti misalnya berkirim surat ya, atau memberi teguran-teguran atau memberikan masukan-masukan sebagaimana amanat undang-undang yang memberi kewenangan penuh
kepada pengawas ya untuk mengawasi jalannya operasional dari yayasan tersebut. Misalnya, tidak harus bertemu antara pengurus dan pembina ini dan pengawas, tapi komisi pengawas itu agar diadakan rapat pembina pengurus dan pengawas untuk terjadi usaha yang dikerjakan oleh yayasan. Jadi bisa mengusulkan rapat ya. Kemudian jika tidak mengusulkan rapat, bisa juga melakukan teguran-teguran ya sesuai amanat undang-undang. Apa bentuk tegurannya? Bisa tertulis, bisa lisan. Bisa itu ditujukan kepada pengurus ya sesuai dengan amanat undang-undang melalui lisan atau tertulis ditembuskan ke pembina. Bisa juga untuk melakukan pengawasan menegur pembina juga gitu. Tembusannya ke pengurus. Nah, ketika terjadi sesuatu di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, atau melanggar aturan yang telah tercantum dalam undang-undang yayasan, pengawas ini bisa melakukan peneguran, bisa memperingatkan begitu. Nah, maksud saya itu untuk cara mengaktifkan diri kepada sebagai fungsi dari pengawas. Kan sudah saya jelaskan tadi, pengawas ini sebenarnya bisa memberhentikan sementara oleh pengurus itu apabila melanggar aturan, misalnya melanggar ADRT, melanggar aturan yang jelas, melanggar undang-undang yayasan, tapi bisa memberhentikan sementara, tapi dengan menyebut alasan-alasannya. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan undang-undang atau tidak. Demikian ya, untuk memberi motivasi bagaimana cara pengawas ini agar tidak pasif, menjadi proaktif untuk mengawasi jalannya pengelolaan yayasan. Saya lupa ya, saya terkadang bilang wawasan komisaris karena saya biasa di PT, nggak jauh beda nih pengawas sama komisaris nih. Kalau pembina bisa jadi komisaris juga kalau di PT, itu bedanya. Kalau pembina nggak bisa jadi pengawas kalau di yayasan. Demikian uraian saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Teguh dan Pak Adia. Baik, terima kasih Pak Muad. Jazakumullah khairan. Para asatidzah semuanya, karena waktu kita berbeda ya, ada yang dari Makassar, mungkin juga dari Papua, ini sudah cukup larut kalau di daerah lain. Mungkin di kita sudah jam 22.00 tepat, yang tadinya kita rencanakan sampai 21.55, ternyata 5 menit kita lewat ya. Mungkin kita cukupkan dulu, mudah-mudahan insya Allah. Satu dulu, Ustaz, kalau bisa, Ustaz. Silakan berikan, kita masih belum ngantuk nih, Jakarta Ya, masih jam 22. Makassar juga Ya. biar larut, tapi ini sangat bagus pembahasannya ini, Ustaz. Baik. Syukran atas waktunya. Pertama, bagaimana agar kami dari Makassar ini kebetulan di salah satu yayasan juga bisa jadi anggota Puldapi, itu pertama, karena belum masuk anggota. Kedua, kami baru-baru ini kan bekerja sama dengan bank, membuka rekening baru atas nama yayasan. Namun di akte terjadi ketidaksinkronan data antara akte 5 tahun sebelumnya dengan 5 tahun sebelumnya. Di antaranya pihak perbankan, pihak bank menemukan kalimat para penghadap telah terlebih dahulu menerangkan bertalian dengan akte tanggal 6 Desember 2010 nomor 3. Ternyata akte yayasan 6 Desember 2010 itu nomor 3 tidak ditemukan. Yang ada 8 April 2009.
Itu bagaimana solusinya itu, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan dari Baik, Makassar. ini pertanyaan terakhir ya dari Ustadz Muhammad Iya. Bakri Makassar ya. Baik, silahkan Pak Muad dan Pak Teguh nih yang sudah siap unmute ya. Dari pertanyaan terakhir mungkin ya. Biar nanti kita buka lagi sessionnya. Insya Allah ini banyak pertanyaan juga masuk dan dari chat, kolom chat itu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang lainnya. Yang jelas kita sudah jadwalkan ya seperti disampaikan oleh Ketua Departemen Hukum. Kita masih ada 4 sesi untuk kedepannya webinar ini. Jadi insya Allah pertanyaan yang belum dijawab nanti akan dijawab di pertemuan yang akan datang. Silakan untuk yang sekarang. Baik. Jadi terkait dengan ada perbedaan akta atau katakanlah dari pihak si bank itu menemukan akta, itu setiap akta itu ada historisnya. Makanya ketika ada perubahan susunan pengurus, perubahan susunan pembina, perubahan susunan pengawas itu, sahnya satu perubahan kepengurusan yayasan itu adalah dengan adanya akta. Sehingga dengan akta itu akan terurut gitu. Misalnya akta pendirian nomor sekian tanggal sekian. Kemudian ada berikutnya ada perubahan yayasan dengan akta sekian nomor sekian. Nah itu bank biasanya punya filenya pada saat kita membuka rekening pertama kali itu yang diminta oleh bank itu pertama kali adalah akta pendiri yayasan dan SK Kemenkumhamnya. Kemudian kalau dilengkapi dengan NPWP, keterangan domisili, atau misalnya data KTP dari para pengurus. Nah, kalau sekarang ada namanya dengan OSS, itu OSS merupakan satu pelaksanaan dari Undang-Undang Omnibus Law, di mana di situ disebutkan bahwa OSS digunakan untuk satu perusahaan yang bersiko. Nah, itu di situ sebagai pengganti dari surat keterangan domisili. Nah, kalau ada seperti itu bisa dicari. Misalnya, contoh aja misalnya, ada akta yang nomor berapa, tanggal berapa, dan siapa notarisnya, itu di kantor notaris itu masih ada filenya, masih ada warkahnya, ada minut. Akta asli itu ada disimpan di notaris, nah diberikan sama kita itu adalah akta salinan akta, bukan akta asli. Akta asli dia di notaris, itu bisa nanti dimintakan ke notaris yang membuat akta itu. Berdasarkan tadi kalau nggak salah dokumen bahwa ternyata ada perbedaan akta yang karena mungkin udah sekian lama ada perubahan gitu. Nah itu perlunya ketika dengan bank selalu minta update seluruh akta perubahannya itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin Pak Adi atau Pak Muad menambahkan, silakan. Menambahkan? Masih ya. Sedikit mungkin ya. Tadi yang tepat sekali disampaikan oleh Pak Teguh. Jadi akta itu dapat ditelusuri ya dalam dalam konsideran akta itu akan disebutkan urutan akta perubahannya. Memang tidak semua notaris melakukan itu menjadi tantangan juga. Biasanya notaris ada yang ngambil awal sama ujungnya saja, tidak disebutkan perubahan-perubahannya. Itu memang sering terjadi praktek. Itu yang saya sampaikan tadi, sering terlewatkan proses pelaporan. Ini yang kaitan tadi saya sampaikan ya, jangka waktu perubahan, jangka waktu pelaporan, sehingga tidak dapat terdeteksi. Ya, jadi satu melalui notarisnya, kalau tidak melalui ke Kumhamnya. Itu akan ada datanya apa yang sudah dilakukan perubahan tersebut. Gitu, yang mungkin sebagai pelengkap. Dan tambahan sedikit yang tadi mengenai pengawas, aktivitas pengawas tadi memang bagus sekali dari Pak Muad untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus gitu ya. Tapi kalau terhadap pengawas, pembina, pengurus melakukan pengawasan atau peneguran kepada pembina, memang itu di undang-undang secara definitif, secara saklek itu tidak disebutkan. Hanya saja mungkin maksud Pak Muad itu melalui mekanisme itikat baik pengawas
ya. Jadi pengawas itu beritikat baik untuk dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap kepentingan yayasan. Mungkin itu maksudnya. Jadi kalau misalnya secara kaku dimaknai memang tidak ada kewajiban pengawas untuk menegur pembina, gitu ya. Tapi mekanisme itikat baik itu bisa digunakan, tapi dengan cara yang mungkin lebih berbeda penerapannya ketika melakukan pengawasan terhadap pengurus, karena pengawasan terhadap pengurus itu secara limitatif disebutkan dalam undang-undang. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Adia. Mungkin cukup ya. Alhamdulillah ini peserta masih sangat antusias. Saat ini masih di atas 50 peserta yang mengikuti. Mungkin sebagai akhir daripada perjumpaan kita di kajian hukum ini, bisa disimpulkan bahwasannya kita sangat butuh ya pencerahan tentang undang-undang yayasan ini, karena pemerintah sudah memberikan regulasi yang sangat jelas dan memberikan upaya-upaya yang juga bagaimana kita bisa mengembangkan yayasan sesuai dengan koridor, sesuai dengan undang-undang, sehingga tidak menabrak apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebagai penutup, mungkin dari Ketua Departemen Hukum dan Advokasi bisa memberikan sepatah atau dua patah kata sebelum kita tutup acara kajian hukum pada kesempatan malam hari ini. Pada Ustadz Edi, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Irwan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mohon maaf, pada ketua umum tadi di awal saya membuka, seharusnya ketua umum nih yang membuka ya. Nanti mungkin di akhir ini kita juga ingin dengar juga satu dua kata dari ketua umum kita. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang Masya Allah antusias untuk mengikutinya, karena memang inilah yang kita rasakan dalam berorganisasi, menjalankan amanat umat untuk mendidik masyarakat, sehingga jangan tujuan kita baik, tapi kemudian ada hal-hal yang kemudian melenceng. Dengan kita belajar bersama, insya Allah arah tujuan kita bisa lebih bagus lagi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Irwan yang sudah memandu dan juga menyiapkan acara ini, dan juga kepada Mbak Hana dan kepada seluruh pemateri, Pak Muad, senior-senior kita yang sudah malang melintang dalam bidang hukum, Pak Teguh juga sama, kemudian Pak Adia, dan juga ada Pak Bayu ya, yang nggak ada suaranya nih tadi nih kan suaranya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah ngikutin nih, mudah-mudahan masih ada nih. Masih ada seperti. Dan insya Allah kita akan terus dengan izin dari Pak Ketua untuk kita melaksanakan diskusi seminar hukum ini secara berkelanjutan. Insya Allah di bulan apa, Juli ya. Insya Allah Agustus kita akan mengadakan lagi yang dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi, yaitu apa, tentang wakaf insya Allah. Karena banyak tanah yang kemudian menjadi sengketa, banyak tanah menjadi permasalahan, diantaranya karena ketidakpemahaman kita tentang wakaf ya. Jadi insya Allah nanti akan ada digabungkan sedikit, ada irisan antara yayasan dengan wakaf, dan insya Allah ini akan kita menjadi bahan kajian kita di masyarakat pada seminar yang akan datang, tentu dengan izin dari Ketua Umum kita Al-Ustadz Al-Fadil, guru kita Ustadz Aslam. Ini insya Allah kita akan adakan kembali dan insya Allah akan kita umumkan. Demikian kata penutup dari saya ya. Dan mungkin nanti untuk notulen akan di-share aja ya, biar nggak terlalu malam ya, kayaknya sudah pada capek nih. Baik, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Irwan, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Ustadz Edi, jazakumullah khairan. Barangkali dari Bapak Ketua kita
Ketua Umum Ustadz Aslam mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, sepertinya belum tersambung ya. Assalamualaikum Ustadz Aslam. Di mute. Masih di unmute. Baik, sepertinya belum tersambung. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memberikan kajian hukum ya di malam hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sampai saat ini masih antusias untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya moderator Irwan Zulkarnain, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah. Jazakallah khair. Masyaallah. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab